Shalom. Shalom. Ya. Bagaimana kabarnya saudara? Ada yang baru di tempat ini? Kalau ada yang baru, pertama kali welcome to MIC Church. Kalau baru pertama kali ya welcome. Senang sekali, perkenalkan nama saya Yuliana. Oke, saat ini kita lagi ada di dalam seri khotbah Walk in Purpose ya. Mau diputerin videonya apa nggak usah ya? Nggak usah, hari ini nggak usah, nggak apa-apa ya? Nggak usah, nggak apa-apa. Oke, kita dari minggu lalu ya. Minggu lalu itu saya lagi berdoa buat saudara di tempat ini, buat gereja, dan juga berdoa buat pastinya kedamaian buat Israel gitu ya, biar nggak jadi perang dunia seperti apa yang ada orang-orang yang lagi ramai dibicarakan gitu ya. Kemudian waktu saya doa minggu lalu, hari Sabtu, Tuhan berkata bahwa perang dunia ini sedang terjadi. Kalau kamu mau nggak mau, ini sedang terjadi. Ini adalah awal, kata Tuhan. Prepare yourself, persiapkan dirimu, gitu. Kemudian saya bilang ke Pastor Josh di sini, saya bilang kayaknya Tuhan lagi mau bicara soal hal ini, gitu ya. Tapi saya bilang, tapi kayaknya saat ini kayak nggak siapa yang mau tahu ya soal perang dunia, gitu ya. Siapa sih yang mau dengar soal perang dunia, akhir zaman, gitu. Apalagi sekarang lagi musim-musim liburan, long weekend gitu kan ya. Siapa yang mau dengar? Tapi karena kalau lagi di Jakarta, kalau kita ada hari raya agama besar apapun, pasti kita semuanya ikut merayakan ya, karena kita semua pada mau jalan gitu, pada mau bikin acara. Jadi di minggu paginya, minggu kemarin kita tahu bahwa Amerika ikut menyerang fasilitas nuklir Iran. Dan saudara mesti tahu, luas negara Iran itu besar sekali, 74 kali Israel. Israel itu kecil sekali. Dan menurut CBN News, Iran ini sudah meluncurkan 500 rudal ke Israel. Tapi semua serangan itu cuma ada satu yang masuk, satu rudal dari 500, itu aja kayaknya mustahil ya. Satu rudal itu kalau dia masuk ke Tel Aviv, satu missile itu, satu rudal menghancurkan 20 gedung apartemen. Bayangkan, kalau itu semua rudal bisa masuk, itu pasti udah rata itu semua Israel. Jadi mungkin seperti Daud lawan Goliat ya, kayaknya nggak mungkin menang. Tapi kalau Tuhan dipegang Israel, siapa yang berani jadi lawannya? Jadi setelah Israel dan Iran katanya dalam perang selama 12 hari, Amerika akhirnya ikut bom fasilitas nuklir Iran. Akhirnya ada pengumuman gencatan senjata. Saudara kalau tahu gencatan senjata itu apa? Artinya kedua belah pihak udah nggak boleh saling tembak. Jadi stop, damai gitu ya. Dan karena situasinya sekarang masih berjalan, saya pikir kayaknya Tuhan mau bicarakan mengenai hal ini. Maka khotbah hari ini adalah Israel dan tanda akhir zaman, prepare yourself. Jadi kenapa sih Israel? Israel itu adalah kayak time clock buat profesinya Tuhan. Jadi kalau kita mau tahu kita lagi di zaman akhir zaman atau enggak, kita harus lihatnya kemana? Ke Israel. Karena Israel itu adalah bangsa pilihannya Tuhan. Dan sekarang ini kita sedang di masa nubuatan yang ada di Alkitab itu sedang terjadi. Karena saya percaya saudara ada di masa ini, saudara hidup di masa sekarang ini, di generasi ini, untuk membawa dampak. Karena kita ini apa sih? Kita dikatakan Israel rohani. Artinya apa? Jadi kita dikatakan seperti pohon. Bangsa Israel itu tunas yang asli, tapi kita itu kayak dicangkokkan. Jadi kita bukan Israel secara lahiriah, tapi kita itu adalah Israel rohani karena kita dicangkokkan seperti pohon dicangkok. Dan kita, karena kita percaya sama Tuhan, jadi kita jadi spiritual rohani, spiritual Yahudi, Jadi kita akhirnya jadi orang pilihan Tuhan juga, karena kita dicangkokkan, kita jadi spiritual Yahudi. Dan sekarang ini, kenapa perang-perang ini bisa berlangsung? Karena masih ada banyak orang di Yahudi, di Israel itu, mereka masih belum percaya Yesus adalah Mesias. Makanya dikatakan di Roma 11:11, karena
masih ada beberapa orang Yahudi di Israel yang masih belum percaya Yesus adalah Mesias, maka kita beroleh keselamatan berdasarkan kasih karunia. Jadi justru karena begitu banyak orang Yahudi masih belum percaya Yesus itu adalah Sang Juru Selamat, makanya kita dikasih kesempatan berdasarkan kasih karunia untuk kita bisa selamat. Salah satu yang saya percaya Tuhan ingin sampaikan hari ini adalah persiapkan orang-orang untuk menjadi remnant yang masih mau mendengar firman yang murni dan yang mau dipakai jadi alatku. Jadi inilah pesan untuk saya yakin ini pesan untuk gereja-gereja saat ini ya. Jadi kita adalah gereja. Jadi dikatakan persiapkan orang-orang untuk menjadi remnant. Remnant itu apa sih? Remnant itu artinya adalah orang yang tersisa. Jadi remnant itu artinya orang yang tersisa. Saat ini Tuhan membutuhkan sisa orang di dalam gereja yang bisa mengubah bangsa. Jadi sisa orang ini adalah orang-orang yang bisa membedakan dan mengerti apa sih yang Roh Kudus mau saya lakukan, apa sih yang Roh Kudus mau saya kerjakan, sehingga kita bisa masuk dalam purpose-nya Tuhan, masuk dalam tujuannya Tuhan. Kalau saudara hadir saat ini sekarang, dan kalau saudara menonton online, berarti saudara adalah remnant, adalah orang-orang yang tersisa. Dan Roh Kudus bicara bahwa Tuhan sedang mempersiapkan pasukannya Tuhan, yaitu orang-orang yang tersisa ini. Jadi pada waktu bahkan sebelum MIC berdiri, waktu saya lagi doain pelayanan Pastor Josh, next step-nya gimana Tuhan? Tuhan cuma katakan, persiapkanlah jalan bagiku, sampai 2 kali. Kemudian gak berapa lama berdirilah MIC Church. Jadi gereja saat ini bukan membutuhkan orang banyak yang cuma menonton, tapi gereja membutuhkan sisa orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Jadi beda ya. Gereja saat ini butuh orang, bukan orang banyak yang hanya nonton, tapi sisa orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Di Roma 11:5 katakan, demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Saya baca di versi Amplified, mungkin lebih jelas di situ ya. Dia bilang, so to then at the present time. Jadi Roma 11 ayat 5 katakan seperti ini. Di versi Amplified saya bacain ya. So to then at the present time there has come to a remnant. Remnant artinya adalah small believing minority. Hanya sekelompok orang kecil according to the election of grace. Jadi menurut pilihan Tuhan berdasarkan kasih karunia. Jadi prepare yourself, persiapkan dirimu. Kenapa sih Tuhan katakan, kayaknya pesannya adalah persiapkan dirimu? Karena berarti kita nggak siap, kita nggak dalam keadaan siap. Banyak anak Tuhan mungkin kalau bahas berkat melimpah, semangat, mujizat kesembuhan, semangat. Tapi kalau bicara soal kedatangan Tuhan kedua kalinya, mungkin kita agak lemes ya, kita kurang semangat. Kenapa? Kita cuma maunya tahu Tuhan itu Sang Juru Selamat, datang menyelamatkan saya dari dosa. Tapi kita udah gak mau tahu lagi, Tuhan Yesus mau datang kedua kali, kita gak mau tahu. Yang penting dia udah datang sekali, dia udah selamatin saya. Kebanyakan orang mungkin kayak gitu. Kenapa sih? Karena kita nyaman tinggal di bumi. Karena mungkin masih banyak hal yang ingin kita lakukan di bumi ini yang ada hubungannya atau gak ada hubungannya dengan Tuhan. Kita masih nyaman. Tapi mungkin ada beberapa orang juga merasa, perangnya di Timur Tengah kok, apa hubungannya sama saya? Jadi kalau kita biasa, kalau nggak merasa keganggu, nggak berasa ada hubungannya sama kita, ada pengaruhnya, kita nggak mau tahu. Tapi pembahasan mengenai Israel dan Iran ini bisa dibahas dari begitu banyak hal, dari sisi historical, dari sejarah, dari sisi politik, dari sisi teologi. Kenapa ada hubungannya? Sehari setelah Presiden Donald Trump dia menyerang Iran, baru sehari Presiden Prabowo langsung besoknya ketemu dengan Presiden Rusia. Dan saya lihat di berita ada hubungannya dengan tiba-tiba ada PHK lah, PHK massal karena dengan urusan perang. Dan kita nggak tahu apakah bensin, minyak,
nanti akan pengaruh, kita nggak tahu. Tapi pada saat ada hubungannya dengan kita baru mau tahu. Hari ini kita akan bahas dari sisi teologinya, gimana kita mempersiapkan diri sebagai orang Kristen. Jadi profesi nubuatan itu bukan buat bikin kita takut ya, tapi untuk mempersiapkan kita. Jangan takut, karena Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Dan kita mau tahu, sekarang ini, nubuatan perang ini, ada nggak sih dalam Alkitab? Kalau saudara buka di Yehezkiel 38 dan 39, dia menggambarkan kondisi perang di Timur Tengah saat ini. Jadi Israel, kita tahu di masa lalu, sudah banyak yang serang ya, dari beberapa negara di Timur Tengah. Yang terbaru ini, kita bahas yang terbaru aja, dari Iran. Di Alkitab katakan salah satunya ada yang namanya Persia yang akan menyerang Israel. Jadi Iran ini dulu namanya Persia, jadi dia ganti nama. Kemudian ada lagi dikatakan akan datang dari tempatmu itu di Israel, di utara sekali, dengan banyak bangsa, pasukan yang kuat akan menyerang Israel. Jadi negara di utara sekali, kalau lihat di map dari Israel, itu adalah Rusia. Kita tahu sekarang Rusia itu sedang menjalin koalisi ya dengan beberapa negara yang membenci bangsa Yahudi, yang nantinya itu akan menyerang Israel. Saudara tahu dia sudah bergabung dengan China, bergabung dengan banyak negara-negara yang pokoknya yang benci orang Yahudi deh, saudara tahu deh. Mereka sedang membangun kekuatan. Tapi Tuhan pada akhirnya, walaupun perang itu terjadi, Tuhan akan membuat Israel menang. Jadi yang terjadi sekarang itu adalah nubuatan perang dari Alkitab. Jadi saudara nggak usah pikir, kenapa sih perang harus terjadi? Loh, itu sudah tertulis kok di Alkitab. Itu sudah ada nubuatannya. Tapi pada akhirnya Allah Israel akan memenangkan perangnya Israel. Jadi kemudian ada satu hal lagi, ada isu kebencian kepada orang Yahudi. Itu namanya antisemitisme ya. Saat ini sangat tinggi sekali. Kalau dulu Hitler bisa bunuh karena dibenci orang Yahudi, bunuh ribuan orang Yahudi, sampai Holocaust itu udah hampir menghabiskan begitu, memunahkan ya begitu banyak orang Yahudi. Bahkan sekarang ini para mahasiswa di university di Amerika, di UK, mereka malah ikut kampanye untuk benci orang Yahudi. Yang jadi kebencian terhadap orang Yahudi ini sekarang begitu besar, tanpa melihat dari sisi apakah historinya, apakah dari sisi politiknya. Jadi saat ini hati-hati dengan apa yang saudara lihat, dengan apa yang saudara dengar. Karena berita sekarang itu bisa berita palsu. Jadi akhir zaman ini dengan perkembangan media, tiap orang bisa ngomong apa aja yang kelihatannya benar. Tapi sebagai anak Tuhan, kita harus bisa membedakan ini berita palsu atau berita benar. Perkataan ini membangun atau menyesatkan. Hati-hati dengan siapa yang saudara follow di TikTok, di Instagram, di YouTube, di Facebook. Karena kalau saudara nggak punya iman yang teguh, akan saudara bisa disesatkan dengan ide-ide pikiran yang salah dan akhirnya melemahkan iman kita. Kemudian nubuatan apa sih next habis ini yang akan terjadi di Alkitab? Next nubuatan yang akan terjadi adalah rapture, yang artinya keangkatan gereja. Kita baca sama-sama ya, di 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Ada 2, 3. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Rapture. Jadi next dalam nubuatan Alkitab adalah rapture.
Kata rapture ini berasal dari kata diangkat ini berasal dari kata Yunani harpazo, yang artinya diangkat untuk ketemu Tuhan di udara. Jadi diangkat ketemu Tuhan di udara. Sudah siapkah saudara kalau ada rapture? Rapture itu bisa terjadi kapan aja. Sekarang, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Waktunya tidak ada yang tahu. Dikatakan hari Tuhan itu seperti pencuri. Makanya saudara harus persiapkanlah dirimu. Itu pesan Tuhan hari ini. Prepare yourself. Alkitab katakan akan sangat tiba-tiba, sangat cepat, sekejap mata saudara kedip, dan dikatakan tiba-tiba orang-orang pada hilang. Kemudian di waktu itu akan ada satu bunyi trompet yang sangat keras banget, dan semua orang satu bumi ini akan bisa dengar ada trompet yang begitu keras. Dan orang-orang yang diangkat itu akan ditransformasi, akan diubahkan tubuhnya, kemudian langsung ketemu Tuhan di udara. Semuanya sangat cepat, bahkan sekarang lagi zamannya live streaming ya. Mungkin pada saat rapture itu terjadi, akan ada orang yang lagi merekam, tiba-tiba ada satu orang di dalam berita, satu hilang, satu ada. Tiba-tiba di mobil ada yang lagi nyetir, tiba-tiba hilang. Rapture itu seperti itu. Saya rasa kita nggak perlu takut ya, karena Tuhan bilang apa? Persiapkanlah dirimu. Kenapa? Karena yang diangkat ini hanya orang-orang yang setia di dalam gereja. Maka katanya keangkatan gereja atau rapture of the church. Kalau nggak ikut di rapture gimana? Ya ketinggalan, jadi di bawah. Kalau yang nggak ikut rapture, berarti akan tertinggal di dunia dan akan mengalami, dalam Alkitab katakan, masa kesulitan besar. Kesulitan besar bagi orang percaya. Nanti akan muncul satu antichrist. Dia akan berkuasa di dunia. Pada saat dihentikan perang, dianggap, wah, orang ini hebat banget bisa hentikan perang. Semua orang akan begitu memandang dia, sehingga dia dianggap tokoh yang berkuasa. Dan dia mau semua negara akhirnya nyembah dia. Jadi setelah selesai, ada masa kesulitan 7 tahun, Tuhan akan datang kembali, Tuhan akan menghancurkan si antikris ini, dan Tuhan akan menyelamatkan bangsa-bangsa yang, kalau memang bangsa Israel, kemudian mereka mulai percaya, oh bener ya Yesus itu Mesias. Dan masih ada schedule lainnya, tapi nggak bisa selesai hari ini. Tapi saya mau katakan bahwa ada di timetable itu nanti akan ada perang lagi, tapi pokoknya akan ada masa Tuhan akan membangun kerajaannya di bumi. Tapi akhirnya orang-orang yang tertinggal itu Tuhan akan ada satu judgment, ada satu penghakiman terakhir yang dibilang ya. Penghakiman terakhir berarti yang tertinggal, yang gak ikut rapture, masih ada sepertinya kesempatan kedua ya. Jadi seperti ada kesempatan kedua. Jadi ada book of life yang dibukakan di depan kita. Dia akan tertulis apa saja yang sudah kita lakukan di bumi. Dan book of life itu bukan hanya itu, akan dipertanyakan. Karena ada Alkitab perumpamaan yang katakan bahwa apa yang kau lakukan dengan talenta yang kuberikan. Jadi selama hidup di bumi dikasih kesempatan, Tuhan kasih kita talenta, time, talent, kebisaan, skill, kasih uang. Apakah kita ada yang dikembalikan nggak ke Tuhan? Karena kan Tuhan itu yang punya sorga ya. Ada hal yang kita lakukan, kembalikan untuk Tuhan. Apakah kita taat pada saat Tuhan bilang kamu go, pergi ke A? Apakah kita taat atau kita nggak taat? Itu semua akan ada ditulis di dalam buku, dan ada penghakiman. Dan penghakiman itu baru akan menentukan apakah kita akan naik ke sorga atau kita akan dibuang ke neraka. Dan isu ini banyak orang nggak mau tahu ya, nggak mau dengar. Karena apa? Karena jadi takut. Tapi saudara itu harusnya jangan takut. Kalau saudara hidup benar di dalam Tuhan, saudara merapikan. Mungkin dulunya saudara punya banyak kesalahan, tapi kan sekarang tiap hari adalah hari yang baru, ya kan? Every day is a new day. Setiap hari adalah berkat yang baru Tuhan berikan. Jadi saudara jangan takut. Dan poin saya yang terakhir adalah, apa sih yang bisa lakukan di masa sekarang ini Israel?
Karena di Mazmur 122 ayat 6 katakan, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biar orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Jadi pray for the peace of Israel. Itu tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kita ada tugas, kita harus berdoa untuk kedamaian di Israel biar kita mendapatkan damai. Dan kata lainnya, biar kita mendapatkan sentosa. Sentosa itu artinya makmur. Kita masa doain untuk kedamaian di Israel, kita bisa makmur loh. Itu Alkitab yang bilang. Jadi habis ini kita sama-sama ya, kita mendoakan untuk kedamaian di Israel. Dan saudara tahu, kita mau juga mendoakan buat orang-orang yang di tempat konflik di Iran. Di Iran itu saat ini lagi ada kebangkitan rohani besar-besaran. Banyak gereja underground church. Jadi kita doakan kedua belah pihak ya, supaya ada kedamaian. Karena Kejadian 12 ayat 3 juga katakan seperti ini. Aku akan memberkati orang memberkati engkau, aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua di muka bumi akan mendapat berkat. Berarti kita harus hati-hati pada saat kita dengar kata Israel. Tuhan bilang, Tuhan akan mengutuk kita kalau kita mengutuk Israel. Tapi kalau kita memberkati Israel, Tuhan akan memberkati kita. Kenapa? Bangsa pilihan Tuhan, ya. Kita memberkati Israel, kita juga akan diberkati. Dan kita mau mendoakan pemerintah kita. Kita doakan para pemimpin di negara kita. Itu bagiannya kita. Supaya setiap keputusan itu berasal dari Tuhan. Poin yang kedua, apa yang kita harus lakukan? Poin yang kedua, persiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan. Mau tidak mau. Banyak orang yang kayak, aduh, hidup saya udah enak, udah nyaman, udah comfort. Saya nggak mau persiapkan diri saya untuk kedatangan Tuhan. Jangan, saudara harus siap. Karena nanti tiba-tiba rapture terjadi, saudara akan diangkat langsung. Jadi saudara nggak mengalami masa kesulitan di masa 7 tahun itu. Mazmur 22 ayat 44 katakan, hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Terus berkumpul, terus beribadah, berkumpul dengan teman seiman, jangan melenceng ke kanan dan ke kiri. Dan ini pesan Tuhan, jangan dijauhkan dengan distraction yang cobaan-cobaan dunia membuat kita gagal fokus. Jadi ini ada satu pesan Tuhan yang Tuhan bilang, iya jangan kita jadi ke distract nih, karena ada cobaan, ada hal-hal yang bikin kita begitu fokus kepada dunia, tapi kita nggak fokus ke Tuhan. Itu hati-hati. Poin yang ketiga, terus menjalankan panggilan. Matius 28 ayat 19-20 katakan, jadikan semua bangsa muridku. Kita harus terus berapi-api dan kita harus terus bekerja di ladangnya Tuhan. Kita harus menangkan jiwa-jiwa, kita harus bawa keluarga kita, teman kita, orang-orang yang kita kenal. Kita kasih tahu mengenai Yesus, lifestyle kita. Kristen kita bukan Kristen KTP, tapi Kristen kita adalah melalui hidup kita. Pada saat orang melihat kita, melalui apa yang kita post, melalui apa yang kita perkatakan. Apakah kita di dalam rumah, kita suami istri, perkataan kita tuh perkataan yang lembut. Pada saat kita di pekerjaan, perkataan kita adalah perkataan hikmat. Pada saat kita di marketplace, orang-orang melihat, wah dia anak Tuhan. Kita harus terus berapi-api di dalam Tuhan. Kalau saudara mau coba setengah-setengah di dalam Tuhan, saudara nggak akan berapi-api. Dan ini ada satu janji Tuhan. Dunia akan semakin gelap. Itu sudah pasti. Dunia nggak akan semakin lebih baik, dunia akan semakin gelap, tapi anak Tuhan akan semakin bersinar. Tuhan katakan apa? Kamu adalah garam dan terang dunia. Kalau garam itu menjadi tawar, buat apa? Saudara gimana caranya bisa survive di tengah-tengah dunia yang semakin gelap? Saudara harus jadi terang. Kalau saudara jadi terang, itu kelihatan banget. Di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, kita anak Tuhan, kita harus jadi terang. Kalau saudara di tengah-tengah dunia gelap, saudara terang, anak-anak terang, maka bukankah terang-terang itu akan menjadi terang? Dan ada satu janji Tuhan pada saat saya berdoa. Tuhan katakan seperti ini, jangan takut ya. Ada penyediaan, ada great provision, ada penyediaan yang begitu banyak bagi anak-anak yang Tuhan yang terus menjalankan panggilan.
terutama di masa-masa seperti ini. Prepare yourself, persiapkan dirimu. Pastikan Tuhan dapati iman di bumi pada saat Dia datang. Karena kita hidup ini cuma ada 2 jalan katanya Tuhan. Jalan yang semakin mendekat kepada Tuhan atau jalan yang semakin menjauh kepada Tuhan. Hanya ada 2 jalan. Setiap hari keputusan saudara, aktivitas saudara menentukan saudara semakin dekat apa semakin jauh. Jangan takut, Tuhan katakan. Aku beserta orang-orang yang tersisa, remnant, yang masih berharap kepada Tuhan. Sebab Tuhan katakan, aku tetap sama dulu, sekarang, selamanya, dan apa yang kuperkatakan pasti terjadi. Persiapkan hatimu, jangan menjauh daripadaku.